Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustazah Fitria. Hari ini kita akan mempelajari tema C subtema 3 PB 5 dan 6. Bagaimana kabarnya anak soleh-soleha Lazis hari ini? Alhamdulillah luar biasa bersama Ariyat. Allahu Akbar. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Sebelum kita memasuki materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Iqra'ud du'aan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربي زدني علما وارزقني فهما. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin ya Rabbal alamin. Semoga dengan berdoa Allah berikan kita semua kemudahan dalam memahami materi hari ini dan dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Materinya apa aja sih? Nah, di sini ada materinya ya. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu menyusun informasi tertulis tentang perubahan wujud menyublin dengan urut. Coba kalian buka buku tema kalian halaman 83. Kita baca bersama-sama yuk. Ibu meletakkan kamper atau kapur barus di lemari pakaian Tony. Seminggu kemudian Tony melihat kapur barus tersebut sudah tidak ada. Tony menjadi bingung. Ibu menjelaskan bahwa kamper itu tidak hilang. Kamper tersebut mengecil dan lama-lama habis. Kamper tersebut berubah menjadi uap. Uap berbau wangi itulah yang dapat mencegah timbulnya jamur dan bau apek di dalam lemari. Peristiwa yang terjadi pada kamper merupakan proses menyublin. Menyublin adalah, yuk digarisbawahi, menyublin adalah perubahan wujud benda padat menjadi gas. Ustazah ulang ya. Menyublin adalah perubahan wujud benda padat menjadi benda gas. Bisa digarisbawahi ya sayang. Perubahan benda gas menjadi padat juga disebut menyublin. Apa saja contoh peristiwa menyublin? Di sini ada yang pertama, es kering yang dibiarkan pada ruangan terbuka lama-kelamaan akan habis. Ini beda ya dengan es yang dibuat dari air. Ini es yang kering itu loh sayang. Es kering dibuat dari gas CO2. Es kering biasanya digunakan untuk menjaga makanan atau minuman agar tetap dingin tanpa meninggalkan cairan. Saat dibiarkan di udara terbuka, es kering lama-kelamaan akan habis karena berubah menjadi gas. Berbeda dengan es batu yang dibuat dari air. Lama-kelamaan dia akan mencair. Sedangkan kalau es kering ini berbahan gas CO2, maka lama-kelamaan dia akan menjadi gas. Selanjutnya yang kedua, terjadinya hujan salju. Uap air benda gas yang terkumpul di awan akan berubah menjadi butiran salju atau benda padat.
ketika terkena suhu yang sangat dingin, butiran salju tersebut kemudian turun menjadi hujan salju. Sini ada hujan salju nih. Pertama dia tuh adalah uap air. Uap air itu terkumpul di awan. Pertama air itu menguap. Air sungai itu menguap. Selanjutnya terkumpul di awan. Nah, berubah menjadi butiran salju. Karena kenapa? Karena terkena suhu yang sangat dingin. Sedangkan kalau di Indonesia itu air laut yang menguap terkumpul di awan menjadi air hujan. Air hujan di Indonesia. Sedangkan kalau di luar negeri sana yang memiliki 4 musim, dia itu airnya menguap ke awan. Karena di sana suhunya sangat dingin, maka turunnya bukan air hujan, tetapi salju, hujan salju. Selanjutnya yang ketiga, pengharum mobil berbentuk padat. Lama-kelamaan akan habis karena berubah menjadi gas. Sama seperti kamper tadi ya kasusnya. Jadi pengharum mobil itu pertama awalnya padat ya. Sama seperti kamper tadi. Lama-kelamaan dia akan habis karena berubah menjadi gas. Yang harum yang kalian rasakan itu adalah gas yang perubahan dari padat menjadi gas itu. Oke, kita lanjut ya. Paham ya mengenai proses menyublin, perubahan wujud menyublim. Oke, kita lanjut. Nah, sini ada yang lebih jelas lagi. Kita bahas yang sebelumnya juga, proses perubahan wujud. Yang pertama, coba kita lihat dari ini dulu ya, yang padat dulu. Padat, menyublim. Kita bahas dari menyublim. Dari padat ke gas disebut menyublim. Sedangkan dari gas menjadi padat itu mengkristal. Selanjutnya ke kanan. Dari padat ke cair disebut mencair. Sedangkan dari cair ke padat disebut membeku. Selanjutnya dari gas ke cair disebut mengembun. Sedangkan dari cair ke gas disebut menguap. Ini ada proses-prosesnya ya yang pernah kita bahas. Kita lanjut. Ini adalah tugas kalian ya. Untuk menyelesaikan atau menjodohkan antara prosesnya dengan sebutannya gitu ya. Ustazah contohkan ya. Contohnya mencair. Prosesnya seperti apa? Yaitu perubahan wujud padat menjadi cair disebut mencair. Nah, selanjutnya kalian kerjakan ya. Selanjutnya, kalau tadi itu adalah penjelasannya. Kalau di sini gambarnya. Isilah pada kolom berikut. Gambar yang pertama, Ustazah contohkan ya. Gambar yang kedua. Ini adalah gambar apa ya? Gambar mengembun. Nah, kalian lengkapi ya yang selanjutnya, yang kosong-kosong ini. Ini juga tugasnya. Oke, kita lanjut. Membuat rangkuman perubahan wujud benda dalam bentuk buklet. Bisa dibuka bukunya. Halaman 89. Siapkan kertas karton ukuran A4 yang telah dipotong menjadi 2 bagian. Jadi seperti buku gitu loh sayang, kita buatnya menjadi 2 bagian, ditekuk gitu ya. Contohnya ada di buklet itu seperti yang ada di gambar ini ya. Halaman pertama berisi judul dan namamu atau nama kelompok. Kalau dibuat sendiri, nama individu, nama kalian. Halaman kedua berisi peta konsep. Apa aja sih yang akan dibahas gitu ya. Bagian yang akan yang telah kamu buat sebelumnya. Selanjutnya halaman ketiga sampai seterusnya berisi penjelasan, tapi hanya secara rinci tentang setiap perubahan wujud benda yang telah kamu pelajari. Kamu juga dapat menambahkan gambar mendukung penjelasanmu. Contohnya seperti Ustazah yang tadi Ustazah tampilkan ya, misalnya
proses menyublin seperti apa, gambarnya misalnya membeku seperti apa gitu ya, biar lebih menarik dan memahamkan seperti itu. Yuk lanjut lagi. Selanjutnya, menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan pengukuran berat benda. Coba dibuka bukunya halaman 85. Kita telah mempelajari satuan ukuran berat. Kita Ustazah ulang kembali ya. Pertama, kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Ini adalah satuan ukuran berat. Kalau ke atas, satu tingkat ke atas, kita tinggal menaiki satu tangga, maka dibagi 10. Sedangkan setiap turun satu tingkat dikalikan dengan 10. Ibu ingin membuat kue. Ibu berbelanja bahan-bahan untuk membuat kue. Ibu membeli tepung terigu dan gula dengan berat seperti gambar berikut. Kemarin kita juga telah membahas ya. Jadi alat ukur berat itu juga alat ukur itu sesuai ya. Ini alat ukur untuk kue. Jadi bentuknya seperti ini ya. Untuk membuat kue, ibu memakai 800 gram tepung terigu dan 1 kg 200 gram. Berapakah sisa tepung terigu dan gula ibu? Manakah yang lebih berat? Nah, ibu memakai 800 gram tepung terigu. Sedangkan gula itu 1 kg 200 gram. Nah, kalian pertama bisa ukur dulu nih pakai tangan kalian antara tepung terigu dan gula, beratan mana ya? Nah, selanjutnya bisa kalian ukur menggunakan ukuran timbangan kue. Kita rubah menjadi gram. Nah, tadi kan berat tepung terigu itu mula-mula 1 kilogram 400 gram. Sedangkan yang dipakai ibu itu adalah 800 gram saja. Berarti 1 kilogram 400 gram itu kita rubah terlebih dahulu ya. Berarti 1 kilogram ke gram itu turun 1, 2, 3. Maka 1 gram dikali 1000 ya 3 kan, nolnya tambah 3, 1000. Maka jadi 1 kali 1000 1000 ya. Ditambah 400 gram jadi 1400 gram. Nah, yang terpakai oleh ibu untuk membuat kue itu hanya 800 gram. Maka 1400 gram ini dikurangi oleh 800 gram. Sisanya 600 gram. Nah, selanjutnya berat gula mula-mula 1 kilogram 800 gram. Nah, sisa gula kan sisa gula berarti sama dengan 1 kilogram 800 gram itu dikurangi pemakaian 1 kilogram 200 gram. Kita rubah dulu ya. Tadi 1 kilo itu ke gram tuh dikali 1000. Maka 1 dikali 1000 sama dengan 1000. Ditambah 800 jadi 1800 gram. Sedangkan yang terpakai tadi 1 kilo. Nah, 1 kilo dirubah lagi 1000. Tambah 200 jadi 1200 gram. Jadi 1800 gram dikurang 1200 gram sama dengan 600 gram. Atau 1000 dikurang 1000 habis. 800 dikurang 200 tinggal 600. Jadi sisa gula sama beratnya dari sisa tepung terigu. Sama-sama berapa? 600 gram.
Paham ya sayang? Oke, kita lanjut ya. Memasangkan waktu dengan gambar jam yang sesuai. Lamanya suatu kegiatan dapat kita ukur dengan alat ukur waktu. Alat ukur baku untuk mengukur waktu adalah jam. Pada jam terdapat petunjuk satuan jam, menit, dan detik. Ada jam analog, ada juga jam digital. Coba kita lihat di sini ada gambar jam analog. Sering kalian lihat ya, jam analog seperti ini ya, angka gitu ya. Jadi jarum pendek dan jarum panjangnya berputar. Sedangkan jam digital ini dia menggunakan angkanya itu, jadi dia tidak menggunakan jarum jam ya, digital. Jadi terlihat detiknya sampai detiknya pun terlihat kalau jam digital. Nah, ada lagi, ada jam digital dan jam analog, gabungan antara jam digital dan analog seperti itu. Oke, kita lanjut. Selain jam, alat ukur waktu lainnya adalah apa? Stopwatch. Stopwatch itu digunakan untuk mengukur lama kejadian dengan teliti. Kalau tadi kan melihat waktu ini sekarang jam berapa ya, gitu ya. Nah, kalau stopwatch ini untuk mengukur lama kejadian, misalnya biasanya sering digunakan dalam perlombaan olahraga, misalnya lomba lari, penilaian lari, ayo lari, dihitung dari 0, berapa lama ya kita larinya dengan ukuran berapa kilometer gitu. Nah, stopwatch ini digunakan untuk mengukur lama kejadian dengan teliti hingga satuan second. Caranya dengan menekan tombol saat mulai dan selesai kegiatan. Alat ini biasa digunakan saat perlombaan olahraga, misalnya lomba lari. Di sini ada gambar stopwatchnya warna kuning ya. Nah, ini sebelum digunakan masih 00. Nah, kalau digunakan seperti apa? Jadi dia dipencet tombolnya ini yang di atas untuk digunakan saat mau mulai dan saat sudah selesai. Jadi kalau mau mulai, dimulai nih, langsung dimulai dari 0. Kalau sudah selesai berarti dimatikan. Oh, berarti sampai sekian gitu ya, dipencet lagi tombolnya. Cara menghitung jam analog, jarum pendek menunjukkan jam. Jarum pendek itu menunjukkan jam. Dan jarum panjang menunjukkan menit. Perpindahan jarum panjang sejauh satu angka adalah 5 menit. Perhatikan gambar jam di samping. Jarum pendek menunjukkan angka 11. Jarum panjang menunjukkan angka 1. Jam di samping menunjukkan pukul 11. Tadi kan menunjukkan, yang pendek menunjukkan jam, sedangkan yang panjang menunjukkan menit. Karena dia 12 ya, dihitung dari 12. Karena dia lebih melompat satu lompatan, satu angka, maka dia dilebihkan 5 menit. Berarti tulis seperti apa? Pukul 11 lewat 5 menit atau 11.05. Untuk waktu yang menunjukkan setelah pukul 12 siang dapat ditulis dengan pukul 13.00 hingga 24 atau angka 1. Misalnya sudah pukul berapa ya? Misalnya pukul 13 berarti sampai dengan pukul 1, atau pukul 15 sama dengan pukul 3. Nah, ini juga ya, bisa kalian kerjakan juga. Tentukan jam berikut. Oke, bisa ya anak soleh-soleha. Selanjutnya, menuliskan contoh pembagian tugas di sekolah. Kemarin kita telah membahas profesi dan tugasnya di sekolah tuh apa aja, sudah kita bahas ya. Nah, di sini ada menuliskan contoh pembagian tugas di sekolah, berbeda ya. Di sini misalnya saja bacakan ya. Tony senang membantu ibu membuat kue di rumah. Membantu orang tua merupakan salah satu tugas seorang anak di rumah. Namun, tugas utama seorang anak adalah belajar.
Bagaimana jika Tony berada di sekolah? Di sekolah, Tony memiliki peran sebagai siswa. Tugas Tony yang paling utama adalah belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Ada tugas yang dikerjakan secara perorangan, ada juga tugas yang dikerjakan secara berkelompok. Ketika mengerjakan tugas kelompok, sebaiknya dilakukan pembagian tugas. Dengan berbagai tugas, pekerjaan akan lebih cepat selesai. Tugas harus dibagi dengan adil. Pembagian tugas dapat dilakukan dengan cara berdiskusi. Ketika ingin membagi tugas, tentukan dahulu apa saja yang harus dikerjakan. Setelah itu, diskusikan siapa yang akan memegang tugas tertentu. Misalnya, ketika mengerjakan tugas membuat buklet tentang perubahan wujud benda. Tentukan isi buklet yang akan dibuat, bentuknya, dan waktu penyelesaiannya. Mulailah berbagi tugas agar buklet yang dibuat sesuai dengan yang telah direncanakan. Nah, kalian dapat membuat pembagian peran dan tugas dalam bentuk tabel. Nah, kalau di sekolah biasanya kita ada tugas kelompok juga ya. Nah, agar lebih mudah, kita membuat tabel seperti ini. Misalnya, bahan buklet yang harus dicari, misalnya mencair. Tugasnya siapa ya namanya? Dapat ditulis di tabel ini, misalnya tugasnya mencair, Kaihan, membeku, Raizan misalnya, menyublim, Marisa gitu. Bisa ya seperti itu, jadi dibagi-bagi tugas. Tetapi sebelum dibagi tugas, didiskusikan terlebih dahulu. Apa aja sih yang akan kita cari, yang akan kita kerjakan gitu ya, ditentukan terlebih dahulu ya. Nah, selanjutnya dibagi-bagi tugas secara berdiskusi agar hasilnya sesuai dengan yang kita rencanakan. Selanjutnya, menceritakan pengalaman melaksanakan tugas kelompok. Kalian sudah pernah ya sayang ya melaksanakan tugas kelompok. Ini adalah pertanyaan-pertanyaannya. Apa aja sih tugas yang kalian lakukan bersama gitu ya. Ini jadi dia menceritakan pengalaman melaksanakan tugas kelompok. Siapa saja anggota kelompokmu? Apa saja tugas setiap anggota di kelompokmu? Nah, dibagi-bagi ya. Apa kamu senang dengan pembagian tugas dalam kelompokmu? Nah, harus pembagian kelompok ini, pembagian tugas-tugas ini harus adil. Jadi nggak boleh aku maunya yang ini aja, enggak, tapi harus dibagi-bagi. Jadi ditentukan ketua kelompoknya untuk menentukan pembagian tugas pada anggota kelompoknya. Nah, sebagai ketua harus adil untuk membagikan tugas pada anggota kelompoknya. Apa tugasmu? Nah, tugasnya ditentukan apa ya? Tugas aku berarti apa yang ditugaskan pada kalian, yang sudah ditentukan pada kalian? Itu adalah tanggung jawab kalian. Apakah kamu melakukan tugasmu dengan baik? Nah, harus dilakukan dengan baik untuk mendapatkan hasil yang baik pula secara berkelompok, tapi harus melaksanakan tugasnya masing-masing. Bagaimanakah perasaanmu ketika melaksanakan tugas sesuai peranmu tersebut? Nah, ketika kita melaksanakan tugas yang menjadi tugas kita, peran kita, itu ada rasa suatu kebanggaan ya. Oh, aku udah selesai nih gitu ya. Senang, bangga gitu ya. Ketika kita dapat menyelesaikan tugas yang sesuai apa yang sudah ditugaskan kepada kita. Apa sih manfaat yang kamu rasakan ketika mengerjakan tugas secara berkelompok? Pastinya tugas itu akan terasa lebih mudah, lebih ringan, dan akan cepat selesai, dan hasilnya bahkan lebih baik ketika kita mengerjakan sendiri. Karena kenapa? Karena pasti banyak ide, banyak informasi yang kita dapat, banyak ilmu-ilmu dari teman-teman kita. Seperti itu ya. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Semoga kalian dapat memahami materi yang Ustazah sampaikan hari ini ya sayang. Semoga bermanfaat. Tugasnya adalah menyelesaikan soal-soal yang ada di dalam PPT Ustazah ini ya. Pesan Ustazah ialah untuk anak-anak soleh-soleha
Al-Aziz. Yang pertama, sholat tepat waktu. Kalau bisa sholat tepat waktu, dikerjakan. Tapi kalau tidak bisa, boleh tidak tepat waktu, asalkan jangan sampai ditinggal sholatnya. Selanjutnya yang kedua, membaca Al-Quran atau mengulang-ulang umi kalian ya, agar lebih lancar gitu ya. Yang terakhir, menghormati dan membantu orang tua di rumah. Hormati orang tua kalian di rumah yang telah berjuang keras ya untuk kalian, berjuang dengan penuh tenaga, dengan penuh perasaannya, semuanya ya, istilahnya perjuangan orang tua kalian jangan sampai kalian sia-siakan gitu ya. Jadi kalian harus menghormati dan membantu orang tua agar orang tua kalian itu merasa bahagia memiliki anak seperti kalian, bangga memiliki anak seperti kalian, anak yang pinter, anak yang soleh dan soleha, anak yang rajin, membantu dan hormat kepada kedua orang tua. Oke, sampai di sini yang dapat Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.